Yang ketiga, sekarang yang ketiga, tipe gravitasi. Jadi makhluk-makhluk itu harus berfungsi dalam satu rentang gravitasi yang berbeda. Baik di planet yang lebih besar gravitasinya atau yang lebih kecil dari bumi. Ya. Jadi tipe gravitasi itu punya peran penting dalam adaptasi berbagai makhluk di berbagai planet di alam semesta. Nah, adaptasi ini ada yang fleksibel. Nah, makhluk-makhluk yang cerdas, dia dirancang dengan desain yang sangat kreatif, sehingga mereka dapat berfungsi secara efektif di planet dengan gravitasi yang berbeda. Makanya disebut makhluk cerdas. Jadi, ekstraterestrial itu ada yang kita sebut ekstraterestrial makhluk cerdas. Karena dia dirancang dengan desain sedemikian rupa, sehingga bisa secara efektif berada di planet dengan gravitasi yang berbeda. Dan ini bukan hanya itu aja, tapi mencangkup dia punya kemampuan untuk hidup di planet yang lebih kecil atau lebih besar dari bumi. Meskipun tidak ideal dari sisi ukuran dan kepadatan gravitasinya ya, tapi dia bisa hidup planet yang lebih kecil atau lebih besar dari bumi. Itu fleksibilitas dari adaptasi. Lalu variasi tinggi manusia yang ditipu gravitasi. Tinggi rata-rata makhluk, maksud saya, variasi tipe makhluk. Tipe rata-rata makhluk yang kita sebut ekstraterestrial itu rata-rata 2,4 meter. Tapi ada variasi yang perbedaannya menyolok tergantung dari gravitasi di planet kita ya. Nah, intinya di planet yang gravitasinya lebih besar, tinggi manusianya, saya sebut saja manusia, itu hanya sekitar 1 meter. Di planet yang gravitasinya lebih kecil, manusia justru tinggi, bisa sampai 3,3 meter. Adam dan Hawa itu tingginya 2,4 meter. Jadi kita bisa kira-kira tahu dari planet mana dia, kalau datang dari asal dari planet lain. Lalu ada ras, satu planet, yang tingginya hanya 1,3 meter. Kenapa? Karena gravitasinya kuat banget. Jadi semakin kuat gravitasinya, semakin pendek makhluknya. Semakin kecil gravitasinya, dia lebih tinggi. Ya, itu tipe gravitasi. Itu tipe gravitasi. Nah, dari makhluk-makhluk tipe gravitasi ini, mereka punya adaptasi yang beragam. Jadi dari sistem alam semesta lokal kita, 20% planet dihuni oleh makhluk yang sudah mengalami modifikasi gravitasi. Jadi 20% makhluk ini, ekstraterestrial ini, mereka bisa hidup baik di planet yang lebih besar atau lebih kecil dari ukuran gravitasi yang ideal buat mereka. Mereka bisa. Tapi cuma 20%. Itu disebut diversifikasi adaptasi. Diversitas adaptasi. Nah, yang lainnya mengenai penyesuaian terhadap gravitasi. Evolusi makhluk hidup di planet-planet dengan gravitasi yang tidak ideal, mereka tuh menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Artinya, ini mencerminkan ada desain kreatif dan modifikasi yang memungkinkan kehidupan untuk berkembang di berbagai kondisi gravitasi. Berarti ada yang merancang
merancang membuat makhluk tersebut. Ada pencipta, merancang seperti itu. Yang membawa kehidupan, sehingga makhluk itu hidup. Ya. Dan makhluk ini dirancang hidup, supaya dia bisa hidup terhadap berbagai macam gravitasi. Atau punya kemampuan untuk adaptasi dengan berbagai gravitasi. Banyak makhluk di luar yang bisa beradaptasi secara unik pada kekuatan gravitasi yang berbeda-beda. Ketika mereka datang ke bumi, mereka bisa adaptasi. Untuk yang bisa beradaptasi, mereka perlu alat, ya, perlu alat. Nah, jadi cuma ada 20% yang punya kemampuan itu. Artinya, evolusi kehidupan di alam semesta, evolusi makhluk hidup, itu sangat kompleks, bro.